Halo sobat anime, gas lagi. Apoteosis, langsung aja kita gaskeun. Preview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zen pergi ke area menara terbalik, di sini ternyata pagoda terbalik itu memang terbalik karena jatuh dari dunia batas atas. Setelah mengembalikan pagoda terbalik ke dalam bentuk aslinya, dibantu oleh orang-orang keluarga surgawi. Di sini, pagoda terbalik itu akan diambil kembali ke dunia batas atas oleh anggota keluarga surgawi setelah 500 tahun sesuai dengan perjanjiannya dengan Luo Zhen. Setelahnya Zen yang kembali ke dataran tengah, Doi pun mendapatkan laporan dari salah satu tetua dari aliansi bisnis yang berujar, "Halo Zen, akhirnya kau kembali. Ada masalah? Ada yang sedang bertarung?" "Hei, bertarung? Siapa yang bertarung?" tanya dari Zen. Sini Zen pun cukup terkejut ketika tetua dari aliansi bisnis berujar kalau saat ini Ning Yudi dan juga Shiji mereka sedang bertarung. "Hah? Kenapa? Kenapa mereka bertarung?" tanya dari Zen. "Ya, mereka bertarung semua dimulai sejak tetua jadi datang kembali. Di sini tetua aliansi bisnis juga berujar sejak kebangkitannya Ning Yudi. Di sini Shiji dan juga Ning Yudi mereka terlihat seperti sedang perang dingin saja. Mereka berdua tidak pernah saling menyapa satu sama lain hingga di suatu hari Ning Yudi mendengar kabar kalau tetua jadi telah kembali. Dan kembalinya tetua jadi membuat semua menjadi tambah panas. Ditambah ketika tetua jadi menghadiri sebuah rapat pertemuan dari para pemimpin dataran tengah. Di mana di area rapat di sini bapaknya Shiji ia berniat untuk menikahkan kau dengan Shiji. Tapi hal itu pun mendapatkan penolakan tegas dari tetua jadi yang bertanya kenapa Shiji harus menikah dengan Luo Zhen. Namun setelah ia mendengar alasan karena kau sudah ewew dengan Shiji, di sini tetua jadi masih tetap tidak terima. Bahkan ia menganggap kalau kultivasi yang dimiliki oleh Shiji belum cukup, bahkan untuk sampai ke ranah virtual aja belum sampai. Udah mau kawin. Yang pada akhirnya perdebatan itu pun berakhir dengan panas dan tidak menemukan titik tengah. Dan sejak hari itulah hubungan antara Ning Yudi dan juga Shiji juga semakin bertambah buruk. Bahkan mereka juga mulai memperdebatkan hal-hal kecil yang memang tidak berguna. Dan momen ini pun diperparah ketika Shiji yang mendengar berita tentang perdebatan itu. Ia pun datang menemui Ning Yudi untuk meminta penjelasan apa maksud dari tetua jadi. Tapi ya entah kenapa mereka berdua malah berakhir dengan pertarungan. Mendengar hal itu membuat Zen pun menjadi puyeng. Aduh, kenapa jadi seperti ini sih? Pikir dari Zen. Dan ternyata saat ini di sisi lain Shiji dan juga Ning Yudi mereka pun memang sedang bertarung. Dimana saat ini Shiji ia juga berujar, "Ning Yudi, jika ini adalah permasalahan lain, aku mungkin saja tidak akan semarah ini. Tetapi karena kali ini tetua jadi menghina diriku dan mengatakan kalau aku tidak layak untuk Luo Zhen, aku benar-benar menjadi marah. Karena aku pikir, dia sudah kelewatan," ujar dari Shiji. "Alah bacot, sini maju kau kampret," ujar dari Ning Yudi. Mendapatkan Ning Yudi yang memang keras kepala membuat Shiji ia pun sangat kesal. Dan itu juga memaksa dirinya harus memanggil ribuan pedang yang akan menghajar Ning Yudi. Dan itu juga membuat Di yang melihatnya ia pun sadar, jelas kultivasinya hanya ada di bawah diriku, tapi kekuatannya sungguh sangat kuat. Tapi aku juga sudah ada di tingkatan limbo. Jadi ya, hal ini hanyalah teknik kecil bagi diriku. Ya, merasakan tekniknya dapat menghentikan teknik milik Shi. Membuat Di ia pun yakin kalau ia bisa menang dalam pertarungan ini. Ya, teknik 1000 pedangku dapat menghentikan tekniknya. Aku akan menyelesaikan ini dengan sangat cepat, ujar dari Ning Yudi. Dan benar saja, kini dengan teknik dan juga keunggulan kultivasi yang dimilikinya, di sini ia pun mencoba untuk menyerang Shiji dengan menggunakan tombak es miliknya. Tapi sebelum tombak es itu memenggal kepala Shiji, tombak es itu pun hancur. Dan itu jelas ulah dari Zen yang berujar, "Yudi, apa yang kau lakukan?" Melihat Zen datang untuk menyelamatkannya membuat Shiji ia begitu senang. "Luo Zhen, akhirnya kau kembali," ujar Shiji yang langsung nemplok aja. Sedangkan untuk Zen yang melihat Ning Yudi menggunakan tombak esnya, membuatnya bertanya, "Yudi, mengapa kau sampai harus mengeluarkan tombak es milikmu untuk menyerang Shiji? Yudi,
kau sudah berlebihan. Hei, mendengar hal itu membuat Ning Yudi menjadi panik. Tidak, tidak, Luo Zhen, dialah yang mulai duluan. Dialah yang membuat masalah dengan diriku. Kenapa kau melindunginya? Ujar dari Ning Yudi. Namun tak lama setelahnya tetua jadi ia pun datang. Ya, kedatangan tetua jadi membuat Zhen ia pun berujar, selamat tetua jadi. Anda telah naik ke tingkatan limbo menengah. Tapi di sini nenek tua ini ia pun yang mendengarnya, ia berujar dengan ketus. Luo Zhen, sepertinya kau tidak senang melihat aku ada di tempat ini. Apakah kau berharap aku mati saat meninggalkan dataran tengah? Tidak tetua, bukan seperti itu. Tapi mendengar kata-kata tetua jadi yang kasar seperti ini membuat Shiji ia pun kesal. Tetua, kenapa kau berpikiran sempit seperti itu? Luo Zhen, ia adalah orang yang baik dan tidak mungkinlah ia berharap kau mati. Tetua jadi, aku tidak habis pikir bagaimana bisa seorang tetua berbicara seperti itu. Perkataan Anda itu benar-benar tidak pantas dilontarkan oleh seorang tetua. Di sini Ning Yudi yang tahu kalau ini udah di luar batas membuat dirinya pun sadar dan itu memutuskan dirinya untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tetua, aku pergi dulu. Ya, melihat Ning Yudi pergi begitu aja membuat Zhen pun bertanya, Yudi, apakah aku membuatmu kecewa? Dan untuk Ning Yudi, ia pun tidak memperdulikan pertanyaan dari Luo Zhen. Dan kini di aula pribadi miliknya, di sini Ning Yudi ia pun hanya dapat terdiam dan juga melamun. Namun kedatangan tetua jadi membuat Ning Yudi ia pun datang menyapanya. Guru, ada apa Anda datang ke tempat ini? Tidak. Ning Yudi, aku juga seorang wanita dan aku tahu perasaanmu saat ini. Di sini ya nenek tua ini ia pun juga berujar, Yudi, dilihat dari sudut pandang manapun, Luo Zhen ia adalah calon pendamping hidup yang baik. Jadi menurutku, dia akan cocok jika kau menikah dengan dirinya. Dan akan sangat disayangkan jika kau menyia-nyiakan dirinya. Guru, jika memang dia memiliki karakter yang kau pikirkan, pasti di dunia ini akan banyak sekali wanita yang memperebutkannya. Dan itu akan sulit bagi diriku untuk bersaing, guru. Ya, aku tahu, tapi kau tidak boleh menyerah. Aku tahu walaupun ada kecelakaan dirinya dan juga keluarga Shi, tapi tetap saja seharusnya kau tidak boleh menyerah. Itu akan membebani pikiranmu sendiri. Dan pada intinya kau tahu Shiji dia lebih pintar daripada dirimu. Dia pintar dalam hal mengungkapkan perasaannya, sedangkan kau hanya terus-menerus kesal saat kau melihat Shiji bersama dengan Luo Zhen. Dan jika kau terus menghindari dirinya dan mengabaikan perasaanmu, aku yakin kau pasti tidak akan pernah tenang. Dan untuk Zhen dan juga Shiji, apakah kau yakin akan membiarkan mereka berdua semakin dekat? Aku lihat Shiji ia memiliki perasaan yang sangat tulus dan terbuka terhadap Luo Zhen. Dan jika pasangan yang seperti ini terus berlanjut, aku yakin pasangan seperti ini akan lebih bahagia dibandingkan dengan dirimu. Dan menurutku saat ini kau hanya perlu menerima Luo Zhen dengan apa adanya. Ya, soal urusan dengan keluarga Shi, biar akulah yang mengurusnya, jar si nenek peot ini. Sedangkan di sisi lain saat ini melihat Zhen yang sepertinya tertekan membuat Shiji ia berujar, Luo Zhen, meskipun aku sangat senang kau membela diriku, tapi aku takut kalau masalah ini akan semakin menjadi jadi dan membuatnya semakin parah. Dan pastinya aku takut kau malah akan kecewa. Jadi ya lebih baik aku akan pergi meminta maaf kepada dirinya tentang apa yang telah terjadi. Tidak, Shiji, ini adalah masalahku. Jadi ya biarkan akulah yang akan menemuinya nanti, ujar dari Zhen. Namun tak lama setelahnya, Zulong ia pun muncul. Hei, melihat Zulong yang muncul membuat Zhen pun bertanya, Zulong, kenapa kau tiba-tiba saja keluar? Namun melihat Shiji yang begitu akrab dengan Zulong membuat Zhen pun heran. Aku tidak habis pikir kalau ternyata Zulong bisa akrab dengan orang lain selain diriku. Namun setelah ditemani oleh Zulong, di sini Shiji ia pun berujar, Luo Zhen, aku akan baik-baik saja. Aku akan pergi jalan-jalan dengan Zulong, jadi ya kau pergilah, ujar gadis cantik ini. Ya, mendengar hal itu membuat Zhen pun langsung Kini Zhen pun pergi menuju istana milik Ning Yudi. Dan kini Zhen yang datang masuk ke dalam aula milik Ning Yudi. Di sini Zhen ia juga berujar, Yudi, sebelumnya aku meminta maaf. Aku tak bermaksud untuk membela dirinya. Hanya saja tingkatan kultivasi kalian itu terlalu jauh. Aku pikir itu akan berbahaya jika terus dilanjutkan. Ya, sebelum Zhen usai menyelesaikan bicaranya, di sini Ning Yudi ia pun menghajar Zhen dengan sihir es miliknya. Namun melihat Zhen yang masih dapat menghindar serangannya, di sini Ning Yudi ia pun kembali menyerang Zhen.
Kau benar-benar membuatku sangat kesal dan sekarang kau datang ke tempat ini dan pasti tidak tahu apa kesalahanmu. Kau benar-benar membuatku muak. Aku tak butuh dirimu. Bam! Ujar dari Ning Yudi. Ya, melihat Zen yang masih dapat menghindar serangannya dan terus bergerak ke arah dirinya, membuat Ning Yudi yang masih sangat kesal dengan perasaannya sendiri, ia mencoba untuk menghajar Zen dengan sihirnya yang lebih kuat lagi. Dan ia juga berujar, cepat pergilah kau, aku tidak mau melihat dirimu lagi. Ya, di sini Ning Yudi ia pun kembali melepaskan sihir es miliknya ke arah Zen. Tapi di sini Zen kali ini ia tidak menghindari serangan itu, yang membuat Zen ia harus membeku. Dan itu juga membuat Ning Yudi yang melihatnya ia menjadi panik. Luo Zen, kenapa kau tidak menghindar? Namun begitu Ning Yudi menghampiri Luo Zen, ia pun langsung ditangkap. Ya, lengannya pun ditangkap oleh Zen. Dan itu juga membuatnya sadar kalau kekuatan Luo Zen ternyata saat ini telah berbeda. Setelah ia berhasil menerobos ke tingkatan limbo, kekuatannya telah meningkat dengan sangat drastis. Cengkramannya ini sungguh sangat kuat. Dan ia juga tidak mengalami luka setelah terkena serangan penuhku. Ini aneh, pikir dari Ning Yudi. Namun yang diucapkan oleh Ning Yudi, lepaskan tanganku mas, aku jijik. Tidak, aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu sebelum kau mau memaafkan diriku, ujar dari Zen. Baiklah, kalau kau tidak mau melepaskanku, aku akan bertindak lebih kejam lagi kepadamu. Ya, di sini Ning Yudi ia pun terus-terusan melepaskan serangan esnya ke arah Zen. Dan itu hingga membuat kini seluruh arena istana miliknya penuh dengan es. Hingga pada akhirnya Ning Yudi pun capek sendiri. Ya, sedangkan di sisi lain orang-orang yang menyaksikan ada ledakan dan juga timbulnya gunung es di tempat ini sempat membuat mereka berpikir, bagaimana bisa ada gunung es di aula sang raja? Apakah dia kali ini akan naik ke tingkatan selanjutnya lagi? Namun ketika mereka melihat kalau ternyata gunung es itu terbentuk akibat perkelahian pasangan muda-mudi, di sini membuat orang-orang tua ini pun hilih kintil. Kirain apaan? Udahlah, bubar. Ya, mereka pun bubar. Sedangkan di sini Ning Yudi yang memang tangannya tidak dilepaskan oleh Zen membuatnya berujar, "Halo Zen, lepaskan tanganku, cepat, katakan apa yang kau inginkan." Ya, di sini Zen pun berujar, "Aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu dan aku juga tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Ya, setelah kecelakaan antar aku dan juga Shiji, aku berpikir kalau aku selalu mementingkan dirinya dan mengabaikan perasaanmu. Padahal kau selalu aja berjuang bersama diriku. Kita pernah menghadapi banyak sekali masalah, tapi kita lupa untuk membicarakan tentang perasaan kita masing-masing. Dan intinya di sini drama panjang cinta-cintaan yang memang merepotkan dan juga mengesalkan ini, Dan itu akhirnya membuat Ning Yudi yang mendengar sedikit gombalan maut dari Zen membuatnya pun akhirnya sedikit malu. Namun drama-drama cinta-cintaan ini akhirnya pun berakhir usai ketika Zen ia pun mengecup Ning Yudi di bagian bibir dan juga mulai melumat serta memasukkan lidahnya dan tangannya juga mulai merambah ke bagian terdalam dari tidak, nggak ada gituan, nggak ada, waduh, skip. Dan untuk menghentikan ini semua, menghentikan drama-drama yang memang seperti ini, di sini Zen ia pun mengajak Ning Yudi untuk kawin. Dan jelas Yudi ia pun menerimanya dengan sukacita. Dan kini 1 bulan kemudian di area kuil Istana Awan, perayaan pernikahan pun akhirnya segera dimulai. Dan Zen sebagai pengantin pria ia pun harus menyambut para tamu undangan yang memang sungguh sangat banyak. Ya, selama Zen akan kawin dengan Ning Yudi, di sini Shiji ia pun malah menjadi panitia bagian dapur. Ya, walaupun di sini Shiji yang mencoba untuk baik-baik saja, tapi tetap saja dirinya tidak akan pernah dapat membohongi perasaannya sendiri yang memang sangat kesal dan juga sedih. Dan perasaan itu pun dilampiaskannya kepada Zulong yang saat ini memang asik mencomot bahan makanan yang memang sedang disiapkan oleh Shiji. Bam, Zulong, sudah kukatakan jangan pernah makan makanan yang belum dicuci. Apakah kau tidak mendengarnya? Tapi melihat Zulong yang memang ketakutan seperti ini membuat Shiji ia pun merasa bersalah. Zulong, maafkan aku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Suasana hatiku sedang kacau. Maafkan aku Zulong. Iya, di sini Shiji namanya ya juga seorang wanita lah. Melihat pria yang memang ia cintai harus kawin dengan orang lain, membuat hatinya benar-benar sangat sedih.
Sedangkan di sisi lain saat ini Bening Yudi ia pun sungguh sangat senang. Ya, suasana hatinya sungguh sangat bahagia karena kali ini ia akan kawin dengan seorang pria yang memang ia cintai. Namun di sela-sela acara pernikahan mereka, tiba-tiba saja ada seseorang yang tertawa. Hahaha, dan bah! Orang itu pun datang setelah ia menerobos pembatas yang dibangun oleh Luo Zhen. Dan ternyata orang yang datang itu adalah kakek tua ini. Dan itu tentu saja membuat Zhen pun sadar orang tua ini. Dia dapat menerobos area penghalang yang telah aku bangun dengan sangat mudah. Ah, siapakah orang tua ini? Dan ada apa ia datang ke tempat ini? Pikir dari Zhen. Dan Zhen yang melihat Pak Tua itu pun sadar kalau kultivasi yang dimiliki oleh Pak Tua ini lebih kuat daripada Pak Bos Mo yang berasal dari keluarga surgawi. Dengan kata lain, mungkin saja Pak Tua ini ada di tingkatan Divine Transformation. Sedangkan untuk Pak Tua ini sendiri, setelah ia datang seperti ini, ia pun berujar, "Ho, aku datang hari ini hanya ingin melihat-lihat saja dan ternyata, sedang lagi ada acara pernikahan toh. Tapi apakah aku boleh bergabung ke dalam acara pernikahan kalian?" Tanya Pak Tua ini. Dan itu juga tentu saja membuat Zhen pun sadar kalau Pak Tua ini sungguh sangat kuat dan tidak mungkin untuk dapat menyinggung dirinya. Iya, tentu saja Pak Tua. Anda boleh bergabung. Anda sudah jauh-jauh datang ke tempat ini. Mana mungkin aku tidak mengizinkan Anda, ujar dari Zhen. Baiklah. Perkenalkan, saya adalah Luo Zhen dan saya secara pribadi menyambut Anda, tambah dari Zhen. Ya, mendengar sambutan hangat dari Zhen membuat Pak Tua ini berujar, ya, baiklah, kau sangat sopan nak, bagus. Orang tua ini menyukai dirimu. Tapi ya, sebelumnya aku juga sangat sibuk, jadi aku tidak dapat menyiapkan hadiah untuk dirimu. Iya, tidak perlu tetua, tidak perlu. Saya juga sudah cukup sangat senang kedatangan tamu terhormat seperti Anda. Ya, silakan tetua, Anda dapat duduk di kursi yang ada di sebelah sana yang telah kami siapkan, ujar dari Zhen. Tidak perlu. Upacara pernikahan adalah peristiwa besar dalam hidupmu. Sangat tidak sopan bagi diriku jika aku tidak memberikan hadiah kepada kalian, ya kan? Baiklah, aku memiliki hadiah yang sekiranya ini cocok untuk dirimu. Ya, melihat ada master kuat yang tiba-tiba saja datang dan akan memberikan hadiah kepada Zhen, membuat para netizen pun menganggap kalau hadiah yang akan diberikan oleh Pak Tua itu kepada Zhen pasti adalah sebuah benda berharga. Mereka juga sempat berpikir apakah mungkin benda pusaka, ujar para netizen itu. Namun ternyata hadiah yang disiapkan oleh Pak Tua ini untuk Zhen bukanlah benda pusaka atau benda apapun itu. Tapi di sini Pak Tua ini yang berjalan ke arah Zhen, ia berujar, baiklah nak, lihatlah mataku baik-baik. Dan begitu Zhen melihat ke arah mata Pak Tua itu, bam! Zhen, ia pun langsung tumbang. Hal itu tentu saja mengejutkan semua pihak. Melihat hal itu membuat Ning Yudi ia pun menjadi panik. Apa yang kau lakukan? Tapi begitu ia mencoba untuk menyerang Pak Tua itu dengan sekali hentakan kecil saja dari jari Pak Tua ini cukup untuk bam! Membuat aliran waktu terhenti. Dan selesailah alur cerita dari apoteosis kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Di mana di part selanjutnya Shiji dirinya akan mendapatkan seorang guru yang sangat-sangat kuat yang akan membuat dirinya menjadi super duper OP yang dapat menyaingi bahkan melebihi kekuatan dari Ning Yudi. Dan itu membuatnya mendapatkan sebuah harapan besar untuk menikung Luo Zhen nanti di dunia batas atas. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye.